Shalom dan selamat hari Sabat bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari Sabat ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada hari Sabat ini berjudul Uniknya Suara Manusia. Apakah teman-teman tahu bahwa suara manusia itu unik? Mari kita baca faktanya yang terdapat di dalam buku The All New Book of Amazing Facts, volume 1, halaman yang ke-8. Di sana dituliskan, suara panggilan seekor monyet jenis howler dapat mencapai jarak 3 mil, dan suara vokal seekor gajah mungkin lebih dalam. Tetapi dari semua suara-suara di bumi, suara manusialah yang paling beraneka ragam. Masih di halaman yang ke-8 dilanjutkan, suara dari setiap orang menggunakan sebuah mekanisme penghasil suara yang menakjubkan, lebih rumit daripada alat musik manapun. Para ilmuwan telah mencoba untuk membuat ulang suara manusia dengan komputer, tetapi hasilnya seringkali tidak alami. Suara manusia dapat menghasilkan nada dalam beberapa oktav dengan hanya menggunakan 2 tonjolan yang bentuknya seperti baji dari ligamen dan otot yang disebut pita suara. Suara-suara ini diperkuat oleh resonator bawaan di kepala kita yang disebut rongga sinus. Untuk menyanyikan nada C tinggi, pita suara seorang sopran harus bergetar, yaitu membuka dan menutup 1.200 kali per detik. Di sisi lain, nada terendah seorang penyanyi bass hanya membutuhkan 40 getaran per detik. Selain bernyanyi, suara manusia mampu menghasilkan variasi-variasi yang paling kompleks dalam berbicara, dengan 72 set otot yang bekerja dalam waktu sepersekian detik. Dalam berbicara selama 1 menit, lidah, rahang, dan bibir setidaknya membuat 300 gerakan terpisah. Pada saat yang sama, pita suara kita bergetar, dan otot-otot pernafasan kita mengeluarkan jumlah udara yang tepat. Dan jika ini belum cukup rumit, pikirkan banyaknya perubahan intonasi yang mampu dihasilkan oleh suara, berkisar hingga hampir 500 nada yang dapat didengar. Seseorang dapat banyak sekali memvariasikan nada dan volume dengan sangat luas, dari teriakan yang memekikkan telinga hingga bisikan halus. Teman-teman, saat kita membaca fakta-fakta dengan penjelasan-penjelasan yang ada di atas tadi, maka kita akan bisa melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa saat menciptakan kita. Kita yang adalah manusia yang diciptakan berbeda dengan binatang. Kita adalah ciptaan yang istimewa, sehingga Alkitab mencatat, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dicatatkan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah, apakah itu artinya teman-teman? Artinya adalah manusia harus menyatakan peta Allah, baik jasmani dan juga dalam tabiat. Hanya Kristus saja yang merupakan gambar wujud Allah, Ibrani 1 ayat 3. Tetapi manusia diciptakan menurut teladan Allah. Sifatnya selaras dengan kehendak Allah. Pikirannya sanggup memahami perkara-perkara ilahi. Kasihnya murni, selera dan keinginannya berada di bawah pengendalian pikiran. Ia suci dan berbahagia dalam menyatakan peta Allah dan di dalam penurutan akan kehendaknya. Kutipan ini diambil dari buku Patriarchs and Prophets, halaman 45, paragraf yang kedua. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menyatakan peta Allah melalui suara kita? Gunakanlah suara kita yang unik ini untuk kebaikan, karena Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Diambil dari buku Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 dituliskan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Jadi marilah teman-teman, kita semua menggunakan suara kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.